Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Ya, syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali ya. Kang Masal sekarang udah pertemuan yang ke-23 ya. Jadi insya Allah tinggal beberapa sesi lagi ya. Jadi memang ya. Jadi emang untuk jilid yang kedua ini ya katanya. Jadi memang jilid kedua ini mungkin kita nggak ambil semuanya. Jadi memang sebelum nanti masuk ke sorof itu insya Allah kita udah selesai. Dan karena memang materi sorof sendiri itu nanti masuknya di level kedua seperti itu. Jadi lebih biar lebih singkat gitu kan. Jadi beda nanti materi kita ya? masuk di level kedua. Iya, beda materi seperti itu. Nah, cuman kemarin kita sudah bahas ya. Jadi kemarin terkait yang namanya fi'il madhi dan juga fi'il mudhari mungkin ya. Atau mungkin fi'il madhi saja ya. Ya sama fi'il mudhari benar. Jadi sama fi'il mudhari yang memang ini kaitannya dengan kata ganti ana, anta, huwa, nahnu seperti itu ya. Jadi kalau salah satu ciri daripada fi'il mudhari ya, itu kan memang diawali dengan hamzah ini ya. Kemudian atta ya, kemudian alia sama an-nun ini ya. Ini salah satu ciri daripada fi'il mudhari yang mana ya, yang mana memang itu yang sering kita sebut dalam ilmu nahwu adalah ahruful mudhara'ah seperti itu. Mungkin ini kemarin Fatan belum sempat hadir ya di awal-awal Ya, kemarin Ana kita ingat perjalanan pulang. bahas. Oh ya, ya kemarin. Jadi itu memang sempat kita bahas ya. Jadi salah satu ciri fi'il mudhari itu yang diawali dengan uh, 4 huruf tadi itu ya. Jadi itu yang disebut dalam ilmu nahwu adalah ahruful mudhara'ah seperti itu. Ya. Nah, berbeda kasusnya dengan fi'il madhi ya. Jadi kalau salah satu ciri fi'il mudhari adalah adanya ditambahin beberapa huruf di depannya ya. Nah, tapi kalau fi'il madhi itu ditambahin di belakangnya seperti itu ya. Jadi kalau ana itu kata gantinya tinggal ditambahin tu ya. Kemudian kalau anta ditambahin ta. Kalau huwa nggak usah ditambahin sama sekali ya. Kalau nahnu tinggal ditambahin nun yang panjang ya. Jadi kalau nun yang panjang ini beda dengan nun yang pendek ya. Kalau nun yang pendek itu khusus untuk hunna ya. Jadi kalau hia itu kan dia perempuan kan ya. Dia perempuan cuman jumlahnya cuma satu orang. Cuman kalau banyak atau jamak ya. Kalau jamak itu adalah hunna ya. Nah, itu yang kemudian secara kata ganti di fi'il madhi itu menggunakan nah tapi nggak ada yang namanya alif di belakangnya seperti ini ya. Nah, insya Allah ya di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-23 ini akan membahas terkait sama ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari ya. Hanya saja kita akan dikenalkan dengan kata ganti yaitu kata ganti hiya seperti itu. Dalam penggunaannya dalam fi'il mudhari dan fi'il madhi itu seperti apa ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan kali ini seperti itu. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya. Atau mungkin sebelumnya ya, sebelum masuk ke sini ya. Ini saya akan mengenalkan juga terkait janji saya kemarin ya. Jadi setiap awal pertemuan, insya Allah kita akan membahas beberapa kaidah ya. Jadi kaidah ini saya temukan di kitab Qawaidul Lughatil Arabiyyah yang saya share beberapa minggu yang lalu ya, kalau nggak salah. 1 minggu kemarin ya. Ini di sini ya. Jadi kemarin kita sudah membahas ya yang namanya macam-macam fiil ya. Ada fiil madhi, ada fiil mudhari, sama dengan fiil amr. Dan juga ada yang namanya fi'il mujarrad sama fi'il mazid ya. Jadi ini kemarin nggak ada di sini, cuman saya tambahan sendiri ya. Ada yang namanya fi'il mujarrad, ada yang namanya fi'il mazid seperti itu ya. Jadi kalau mujarrad itu memang secara huruf-huruf dalam fi'ilnya itu memang huruf-huruf asli ya. Berbeda dengan mazid ya. Kalau mazid itu ada tambahan dari huruf-huruf lain seperti itu. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya. Jadi di sini ada beberapa. Jadi kalau misalnya di fi'il mujarrad itu ada 2 macam ya. Ada yang namanya mujarrad sulasi yang memang dia ini jumlahnya ada 3 ya, 3 huruf. Dan ini secara bentuknya ada 6 bentuk ya. Ada fa'ala yaf'ulu. Ini bentuk yang pertama dan ini contohnya adalah nasara yang suruh ya. Kemudian bentuk yang kedua ada yang namanya fa'ala yaf'ilu. Misalkan daraba yadribu. Sama kan ya, fa'ala yaf'ilu. Secara harokat sama ya. Kemudian yang ketiga fa'ala yaf'alu. Contohnya fataha yaftahu ya. Nah,
Kemudian fa'ila yaf'alu, nah, ini juga sama kayak fariha yafrahu, dan ini nggak terbatas dalam fi'il ini aja ya, bisa nanti bisa pakai fi'il lain, misalkan syariba yashrabu, berarti dia secara wazan ya, wazan itu wazan fa'ila yaf'alu seperti itu. Jadi kalau ditanya apa wazan daripada syariba yashrabu ya, wazannya adalah fa'ila yaf'alu seperti itu ya. Nah, demikian juga di bentuk kelima ini ya, ada yang namanya fa'ila yaf'ilu ya. Nah, ini contohnya adalah waritha yarithu seperti itu. Bisa contoh lain juga bisa ya. Kemudian yang wazan ke-6 ada yang namanya fa'ula yaf'alu, contohnya karuma yaf'rumu. Jadi k yang di depan ini bukan termasuk fi'il ya. Jadi k di sini ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya adalah seperti ya. Ya, sama dengan misal ya. Misal, nahwu, k ini artinya sama semuanya. Artinya adalah example ya, misal ya seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk dari atau mungkin macam pertama ya, yaitu mujarad sulasi. Jadi mujarad itu kan fi'il yang secara huruf-hurufnya itu huruf-huruf asli seperti itu ya. Dan ada yang namanya sulasi, ada yang namanya rubai ya. Kalau sulasi tadi itu bentuknya ada 6 ya. Kalau rubai cuma satu bentuk ya, atau satu wazan ya. Yaitu adalah fa'lala yufa'lilu ya. Contohnya ini, dahraja yudahriju seperti itu ya. Nah, insya Allah ya di pertemuan kali ini kita akan membahas yang kaidah yang selanjutnya, yaitu adalah kaitannya dengan yang namanya al-fi'lul jamid wal fi'lul mutasarrif seperti itu ya. Nah, ini ya, ini mungkin teman-teman ada yang masih asing ya. Jadi di fi'il sendiri ada macam-macam pembagiannya ya. Ada pembagian berdasarkan bentuk asli fi'ilnya ya, atau asli hurufnya. Ada berdasarkan yaitu namanya secara penggunaannya. Nah, ini ada secara penggunaannya. Nah, dalam pembagiannya ya, dalam penggunaannya fi'il ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya fi'ilun jamidun ya. Yaitu yang memang secara penggunaannya itu hanya digunakan dalam satu bentuk saja seperti itu. Ya. Nah, ini ada dua macam ya. Yang macam yang pertama itu yang bentuknya hanya fi'il ma'adi. Ya. Kemudian ada yang bentuknya cuma fi'il amar seperti itu. Bisa cuma madi aja, maksudnya nggak ada mudhari, nggak ada amarnya seperti itu ya. Contohnya apa ya? Contohnya itu misalkan asa ya. Nah, ada dalam ayat Al-Qur'an yang berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ya, Fatan? Asa ya. Asa itu artinya bisa kita artikan mudah-mudahan seperti itu ya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada ayat itu ya di Al-Baqarah ya. Jadi asa di sini nggak ada fi'il mudhari'nya, nggak ada fi'il amarnya, yang digunakan cuma fi'il madi seperti itu. Nah, jadi itu adalah yang kita sebut dengan namanya fi'il jamid, bentuk yang pertama yaitu dalam bentuk madi saja seperti itu. Nah, ada juga yang secara bentuk itu cuma fi'il amr aja ya. Malazama surat al-amri. Jadi dalam fi'ilnya nggak ada fi'il mudhari', nggak ada fi'il madinya. Contohnya apa ya? Contohnya ada di pertemuannya kemarin itu adalah yang namanya ta'al ya. Ta'al itu merupakan fi'il jamid yang digunakan dalam fi'il amar saja seperti itu. Gimana Fatan? Oh ya, ada Mas Kun. Ya. 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 Ini kita masuk ke pembahasan ini Mas Kun. Macam-macam fi'il dalam penggunaannya seperti itu ya. Ada yang digunakan itu cuman dalam satu bentuk saja ya. Jadi contohnya hanya digunakan dalam fi'il madi saja. Maksudnya nggak ada fi'il mudhari', nggak ada fi'il amarnya ya. Contohnya itu adalah asa ya. Asa itu contohnya ya tadi saya sebutkan adalah contohnya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum seperti itu ya. Ayat itu bisa dicari ya di Al-Baqarah ya. Jadi di situ nggak ada fi'il mudhari'nya, nggak ada fi'il amarnya. Yang ada hanya fi'il madi seperti itu dalam penggunaannya. Demikian juga ya di bentuk yang kedua itu ada yang hanya digunakan dalam fi'il amar ya. Contohnya apa? Contohnya kemarin kita bahas ada yang namanya ta'al ya. Ta'al ini merupakan fi'il yang memang hanya ada dalam bentuk fi'il amar ya. Fi'il madi sama mudhari'nya nggak ada ta'al itu. Jadi ta'al ini fi'il amar seperti itu. Jadi ini yang bentuknya cuma satu seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya fi'lun mutasarrif ya. Fi'lun mutasarrifun. Nah, ini maksudnya apa? Wa huwa ma la yalzam suratan wahidatan. Yang dia itu bentuknya
nggak cuma satu. Ya. Jadi kalau tadi yang fi'il jamid itu hanya cuma satu, ini sebaliknya ya. Fi'il mutasarrif itu yang tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga seperti itu. Ya. Nah ini disebutkan ada dua macam. Wahwa nau'ani. Jadi nau'un nau'ani. Musanna ya, musanna dari nau' ya. Nah, bentuk yang pertama atau macam yang pertama adalah fi'lun tamut tasarruf. Itu adalah fi'il yang tamut tasarruf. Apa itu tamut tasarruf? Ya. Tamut tasarruf wa huwa ma yaji'u minhul madhi wal mudhari' wal amr. Jadi semuanya ada. Madinya ada, mudhari'nya ada, amarnya juga ada ya. Jadi memang benar-benar dia ini bisa ketiga bentuk ini tadi. Ya. Contohnya mungkin nasoro yansuru ya. Nasoro ini kan fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari' yansuru. Fi'il amarnya apa? Unsur seperti itu ya. Jadi bisa ketiga-tiganya. Contohnya lagi, ini kita banyak fi'il ya yang kita bahas kemarin itu. Contohnya pun ini salah satu, memang paling banyak ada di macam yang ini ya, fi'ilun tamu tasarruf ya. Bisa misalkan kemarin juga misalkan ada syariba yasrabu ya. Syariba fi'il madhi ya. Kemudian yasrabu fi'il mudhari'. Israb itu fi'il amar seperti itu. Contoh lain misalkan kemarin hamala ya. Hamala fi'il madhi ya. Kemudian yahmil fi'il mudhari' ya. Kemudian ihmil itu fi'il amar. Jadi kalau misalkan ditanya ya, apa bentuk apa macam daripada hamala dalam penggunaannya ya. Hamala itu masuk ke dalam fi'il tamut tasarruf ya. Nah, seperti ini. Fi'il tamut tasarruf. Jadi memang dia bisa bentuk madhi, bisa mudhari', bisa amar seperti itu. Nah, kemudian yang macam yang kedua ya daripada fi'il mutasarrif, itu ada yang fi'il naqis tasarruf. Naqis. Jadi tam itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, itu artinya adalah sempurna ya. Berbeda kalau naqis. Naqis itu ada yang kurang seperti itu. Kurang itu artinya naqis ya. Fi'il naqis tasarruf. Maksudnya kurang apa? Nah, kurang di sini itu nggak bisa semuanya ya. Hanya mungkin cuma dua saja seperti itu ya. Nah, ini ada dua macam ya. Ada yang dia itu hanya bisa fi'il madhi dan fi'il mudhari' ya. Ada juga yang fi'ilnya itu bisa hanya mudhari' dan juga amr ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu nggak ada amarnya ya. Kalau yang kedua ini nggak ada yang namanya fi'il madhinya seperti itu. Dan insya Allah ini saya agak lupa ya. Ini contohnya ini apa ya. Cuman kalau apa namanya wayaji umin humadi sama mudhari mungkin ya, mungkin ini bukan buat PR buat saya juga ya. Atau mungkin sudah saya lihat dulu ya. Nah, saya kira ada kok ini. Nah, contohnya. Oh ya. Oh ya, ada. Nah, ya. Contohnya misalkan yang dia itu cuman fi'il madhi dan mudhari itu ada yang misalkan kada yakidu ya. Jadi kada yakidu ya. Apa itu kada yakidu ya? Kada yakidu itu artinya ada berasal daripada hilah ya, kait, tipu daya. Kada yakidu. Jadi kalau misalkan antum menyuruh seseorang untuk melakukan tipu daya itu nggak ada fi'il amarnya seperti itu. Ya. Kada yakidu. Itu dia hanya bisa cuman fi'il madhi dan fi'il mudhari ya. Contohnya yang lain apa? Contohnya misalkan ausyaka yusiku ya misalkan. Ausyaka yusiku itu artinya adalah hampir ya. Ausyaka yusiku. Dan ini kalau dalam ilmu nahwu ini sering kita sebut dengan yang namanya af'alus syuru' seperti itu. Insya Allah ini ada pembahasan sendiri ya. Cuman ini saya kenalkan saja ya bahwasanya fi'il itu ada yang namanya jamid seperti ini yang hanya bisa dalam bentuk satu bentuk saja ya. Kemudian ada juga yang bisa itu bisa bentuk semuanya dan ada cuma dua saja seperti itu. Dan ini istilahnya adalah fi'ilun naqis tasarruf ya. Jadi hanya bisa madhi dan mudhari. Kemudian ada juga yang hanya bisa cuma mudhari dengan amar saja ya. Nah, ini misalkan ya da'a mungkin ya da'u sama da' ya da'u sama da' ya. Jadi fi'il madinya nggak ada seperti itu. Apa artinya ya da'u sama da' ini? Kan ya da'u ini kan fi'il mudhari ya. Kalau da' itu fi'il amr ya. Jadi artinya adalah tinggalkanlah. Ya da'u itu meninggalkan ya. Sama kayak taruh kayak ruku ya. Cuman ini bentuknya dalam bentuk lain ya. Ya da'u. Nah, itu artinya adalah meninggalkan.
Jadi ini terkait dengan bentuk macam-macam fi'il dalam penggunaannya ya. Ya. Oke, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya di kaidah ini. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya untuk yang kaidah-kaidah selanjutnya. Dan insya Allah kita balik lagi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwasanya di pertemuan yang kali ini kita akan membahas terkait fi'il madi dan mudhari, hanya saja kita menggunakan kata ganti hiya seperti itu. Jadi kemarin kita sudah membahas dengan yang namanya kata ganti ana ya, kemudian huwa ya, kemudian juga anta dan juga nahnu ya. Cuman di sini nggak ada hiya ya. Nah, insya Allah kita bahas di pertemuan kali ini ya. Oke, mungkin sebelumnya mungkin saya minta dulu Fatan boleh dibaca Fatan. Ini kelihatan Fatan slide-nya. Agak belum ya ini ya. Atau mungkin dibaca dari kitab nggak apa-apa. Boleh kalau kelihatan boleh dibaca ya. Kalau nggak kelihatan ya. Ya. Fatan boleh dibaca Fatan. Iza ja'atil utlah. Utlah tuh ya. Iza ja'atil utlah tuh. Kullama ya. Kullama ya benar. Kullama atati atatis sanatu al-jadidatu au ayyamul ghidi Aidi ya. Ta'attalatil na'adzalati al-madarisu al-madarisu wad-dawawinu wa ba'du dakakini ya. Dakakini. Ya, dakakin itu jamak daripada dukan ya. Dukan dukani. Bukan ya. Duka. Kalau dikun ayam. Ya, dikun ayam betina ya. Kalau ayam jantan dajat ya. Kalau dukan itu tokoh ya Pak Tan ya. Tokoh, petokohan. Ya. Dakakin ini jamak daripada dukan. Jadi dukani, dakakinu. Itu. Boleh dilanjut Pak Tan? Paragraf selanjutnya. Atau boleh dibaca dari kitab kalau memang kurang jelas Pak Tan. Nah, balik lagi. Wahakaza idza ja'atul utlatu usbu'iyah wa fastaroha hinahidin kullun muwaddafin min amalin rasmin washtaghala at-talamidu adatan bi ghairil amali al-madrasiyah ya. Al-madrasiyah. Ya. Walakin Iya, benar Farhan. Walakinna al-marakibas tamarrat ya. fi alamiha Fi amaliha min ghairi utlatin apa nih ya? Fa'amirat asyawari'u bil marakibi al-mutanawi'ati tuwalan tulal ayami tulal ayami panahnu
fanahnu talamizu. Fanahnu talamizu. Fanahnu talamizu is istata'na an nadhhaba ila dari al 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 tari au jun au junai au junayya au Au junai junainatil. au Junainah. junainatil hayawanati fara'aina hunaka Asya'a. asya'a ajibatan wa idang Tahayna. tahayna min malahadot Mulahadoti. mulahadoti Al-asya'i. mulahadoti Al-asya'i. Al-asya'i Fatan. al-asya'i al-mukhtalifati udana ila manzilina summa qabalna ummana bil ihtirami fatasofahna wa takallamna. Itu ada waknya. Ya, ada waknya. Wa takallamna maha an kulli ma nazarna fi daril Athari. fi daril asari au Junainati. junainatil hayawanati fafarihati al-ummu bina. Ya. Walamma atalailu ash'alnal masabiha fabidzalika sa'adna al-umma fi alamiha fi amaliha. Ya. Wa aqfalatil ummu al-abwaba wan nawafidha. Oh ya. Cukup Fatan. Ini lagi flu ya Fatan ya ini ya. Apa sih? Lagi flu. Lagi flu. Oh, flu. Iya. Ya. Jadi ini Fatan ya. Jadi di pertemuan kali ini di Ad-Darsu Al-Khamis dari jilid yang kedua ini ya, kita akan membahas terkait yang saya katakan tadi adalah fi'il madhi dan mudhari yang kata gantinya adalah hiya seperti itu ya. Itu nanti gantinya seperti apa? Nah, ini akan kita jelaskan di sini ya. Nah, ini ada tabel ya. Huwa ya. Ini ada fi'il yang namanya akfala. Ada yang tahu artinya akfala apa? Akfala sama aglaqo artinya sama. Ada yang ingat? Tertutup. Menutup ya. Menutup. Ya, menutup. Akfala itu artinya menutup ya. Nah, jadi di sini ya, akfala ini fi'il yang didahului dengan hamzah ya. Ini jadi kalau ada fi'il yang didahului dengan yang namanya hamzah, itu biasanya dia itu posisinya adalah hamzatul qat'i. Ada gambar ainnya di atas ini ya. Yang seperti ain nih ya. Ini namanya hamzah qat'i seperti itu ya. Artinya menutup ya. Jadi akfala itu kata gantinya adalah huwa ya. Nah, kalau kita mau ganti dengan kata ganti hiya, itu kita tinggal nambahin dengan yang namanya ta di sini ya. Ta-nya menjadi sukun. Jadi akfala ditambahin dengan ta, jadinya akfalat seperti itu ya. Berbeda dengan anta ya. Jadi secara harakat di lamnya ini tetap ada ya. Akfalat seperti itu. Berbeda dengan anta ya. Kalau anta tinggal kita jadikan lamnya ini sukun kemudian ditambahin dengan ta seperti itu ya. Akfalta gitu. Kalau anti akfalti ya.
Kalau nahnu akfalna seperti itu. Jadi ini kemarin kita sudah bahas ya, yang anta, yang huwa sama anti sama nahnu, tinggal hiya ini ya, tinggal ditambahin ta yang sukun seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di kitab-kitab yang sudah ada halakatnya ya, itu kalau dia itu bentuknya di situ ada sukun, ta yang sukun seperti ini, itu biasanya adalah kata ganti hiya dalam fiil madhi seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah dikenalkan yang dibaca Fatan tadi itu ya. Cuman mungkin kita belum berasa seperti itu ya. Mungkin dari sini ya, saya mungkin dari awal saya bacakan ya. Idza ja'atil udlatu ya. Jadi di sini ada fiil ja'a ya. Ja'a yaji'u itu artinya adalah datang. Ja'a yaji'u itu artinya datang. Sama kayak hadoro ya. Cuman kalau hadoro itu memang identiknya sama kedatangan seseorang ya, manusia seperti itu. Tapi kalau ja'a yaji'u ya, itu bisa kita nanti orang juga bisa ya, kemudian sifat misalkan liburan, hari libur seperti ini juga bisa. Jadi nggak hanya untuk manusia saja. Cuman kalau yang hadoro ya, kayak hadoro tadi itu lebih untuk seseorang gitu. Jadi ja'at di sini ya, itu artinya datang ya. Jadi idza ja'atul udlah itu artinya adalah ketika atau apabila ya. Idza itu artinya apabila ya, apabila udlah hari libur telah datang seperti itu ya. Ya. Jadi mirip ya, kayak kalau dalam surat An-Nasr itu ada yang namanya idza ja'an nasru ya. Wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seperti itu ya. Idza ja'an nasru itu artinya adalah apabila pertolongan itu telah datang seperti itu. Cuman kalau an-nasru di situ kan dia kan fi'il isim yang dia memiliki sifat mudzakkar ya. Cuman kalau udlah itu dia kan memiliki sifat muannas, makanya secara penggunaannya kata gantinya kita jadikan hiya seperti itu ya. Nah, kemudian masuk di paragraf yang pertama ya. Di sini ada yang namanya kullama ya. Apa itu kullama? Kullun, masih ingat ya, kullun itu artinya setiap ya. Cuman bedanya di sini ya. Kan kalau kullu ini kan nggak ada manya. Kalau kullama di sini ada manya ya. Kalau kullu itu biasanya identiknya itu ketika kita setelahnya ketemu dengan yang namanya isim ya. Cuman kalau setelahnya itu adalah fiil ya, itu biasanya kita tambahin dengan ma seperti ini ya. Oh, apa nih ya? Ada sedikit kesalahan di sini. Ya. Jadi kullama atatin asanah. Jadi kullama sama kullu itu artinya sama ya, artinya adalah setiap ya. Cuman kalau kullama ini identik dengan fiil. Kalau kullu tadi itu identiknya dengan isim ya. Makanya kullu fi'lin, setiap fiil ya. Kalau kullama atatis sanah ya, setiap kali as-sanah terjadi dah. As-sanah artinya tahu ya. Tahun ya, sanah ya. Tahun itu artinya sanah ya. Kullama atat. Nah, ini ata ada fiil ya. Bukan ata halilintar ya. Ata ini artinya sama dengan ja'a ya. Nah, ata ya'ti ya. Ata ya'ti itu artinya juga datang ya. Oke, ini tadi belum saya tulis ya. Ja'a itu artinya datang ya. Kalau ata ini sama ya, artinya juga sama datang. Kullama atatis sanah terjadi dah. Setiap sanah tahun al-jadidah ya, tahun baru datang ya. Atau ayyamul aidi atau hari raya ya. Aid itu artinya raya ya. Jadi Yaumul Idul Adha itu artinya adalah hari raya Idul Adha seperti itu. Yaumul Idul Fitri itu artinya adalah hari raya Idul Fitri seperti itu ya. Jadi setiap kali datang tahun baru atau juga hari-hari raya ya, ayyamul id ya. Yaumun yaumani ayyam ya, jamak ya. Makanya di sini kita pakai yang namanya fi'il madhi dengan kata ganti hiya seperti itu. Jadi memang ini pada dasarnya dia ini pakai sukun ya, atats. Nah, cuman berhubung dia ini ketemu dengan alif lam ya, makanya kita jadikan kasroh ya. Sama dengan yang di judul ini ya. Sebenarnya ini ya menggunakan sukun ya. Tapi berhubung sukun ini ketemu dengan sukun, maka yang sukun yang pertama kita jadikan kasroh ya. Sama dengan pembahasan yang kita bahas di awal pertemuan dulu ya. Nah, itu. Nah, ini fi'il yang pertama ya. Setiap tahun baru datang
atau hari-hari Idul Fitri ya datang ya, taat tolat. Nah, taat tolat itu artinya adalah libur ya. Taat tolah ya taat tolu ya. Taat tolatul madaris, sekolahan-sekolahan, madrasatun madrasani madaris ya, jamak ya. Taat tolatul madaris itu artinya sekolah-sekolahan telah libur ya. Ya. Wadawawin jamak daripada diwan ya. Ya. Diwanun, diwanani, dawawin ya. Itu artinya adalah kantor-kantor boleh ya. Jadi diwan itu sendiri sebenarnya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, itu biasanya kita terjemahkan adalah tempat dikumpulkannya syair-syair dalam bahasa Arab seperti itu ya. Itu artinya adalah diwan. Atau mungkin kita tulis saja, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu boleh kita terjemahkan sebagai kantor ya. Jadi ada wawin itu jamak daripada diwan, artinya kantor ya. Kemudian waba'dud dakakin. Dakakin tadi ya, artinya adalah pertokoan ya. Ba'du di sini artinya adalah sebagian ya. Ba'du itu artinya sebagian. Ya. Kalau ada wawin itu artinya kantor. Wahakada ya. Wahakada itu artinya adalah dan beginilah ya. Dan beginilah ya. Wahakada itu artinya dan beginilah. Idza ja'at utlatan usbu'iyah. Nah, ini ada fi'il lagi ya. Ja'at. Nah, ini yang di judul tadi ya. Dan apabila hari libur yang sifatnya mingguan ya, usbu'iyah, sifatnya mingguan ya, telah datang ya. Fastaraha hina idin. Fastaraha, maka istirahat. Apa artinya istirahat? Istirahat ya. Istirahat, benar katanya ya. Istirahat. Dan ketika itu pula ya, istirahat. Siapa yang istirahat? Kullu muwaddafin. Setiap muwaddaf. Setiap apa artinya? Muwaddaf. Muwaddaf pegawai ya. Setiap pegawai. Hina idin. Hina idin itu ketika itu ya. Hina idin itu artinya ketika itu ya. Ketika itu ya. Di seketika itu setiap pegawai-pegawai itu istirahat. Min amalin rasmi. Istirahat dari apa? Dari min amalin rasmi, dari pekerjaan yang resmi seperti itu. Washtaghala ya. Ishtaghala yashtaghilu ya. Ishtaghala yashtaghilu itu artinya adalah sibuk ya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ishtaghala itu artinya sibuk ya. At-talamidu, siapa yang sibuk? At-talami itu ya. Para murid ya. Adatan. Nah, ini fi'il baru juga ya. Adatan, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, setiap di situ ada isim atau mungkin kalimat yang dia itu bentuknya adalah di harakat terakhirnya fathatain, dia biasanya menunjukkan kejadian atau waktu kejadian ya. Jadi adatan ini artinya adalah biasanya ya. Dari kata-kata adat ya, biasanya. Kan adat istiadat itu kan kebiasaan ya. Makanya adatan itu artinya adalah biasanya ya. Wastaghalat talamidu adatan, dan para murid-murid ya, biasanya sibuk seperti itu ya. Bi ghairil a'mal madrasiyah. Dengan apa? Bi di sini ya, bi ghairi. Nah, ini juga ada ghair ya. Apa itu ghair? Ini kalau mungkin dalam bahasa Inggris itu biasanya kita terjemahkan seperti non ya. Ya. Atau mungkin bahasa Indonesia juga mungkin ya. Jadi ada muslim dengan non muslim misalkan. Jadi kalau ada ghair itu artinya adalah non ya. Jadi ghairul muslim itu artinya adalah non muslim seperti itu. Jadi kalau kita terjemahkan di sini, para murid ya biasanya itu sibuk dengan apa? Dengan bi, artinya dengan ya. Ghairi dengan non pekerjaan amal, pekerjaan-pekerjaan sekolahan ya. Al-amal ala madrasiyah, ini pekerjaan sekolah ya. Jadi selain pekerjaan-pekerjaan sekolah itu atau yang non pekerjaan sekolah itu biasanya yang disibukkan oleh beberapa murid. Jadi nggak ada, kan memang hari libur kan ya. Jadi nggak ada urusan sama sekali dengan pekerjaan sekolah. Seperti itu. Walakin al-maraqib ya. Nah ini ada harf ya. Jadi ini harf yang mungkin teman-teman perlu kenal juga. Ada dua harf di sini ya. Ada harf waw, ada dengan harf walakinna. Ya. Nah, ada lakinna sama waw. Ya. Wa di sini artinya dan ya. Lakinna itu artinya tapi ya.
tetapi. Itu artinya lakin. Ini harf ya. Dan setiap isim yang terletak setelah lakinnah ya, itu harus yang namanya harokat terakhirnya dijadikan fathah. Walakin nang marokibah. Akan tetapi alat-alat transportasi ya, markab ya. Markab itu kan alat transportasi ya. Jamaknya marokib. Ya. Akan tetapi alat-alat transportasi istamarat ya. Istamar artinya apa ya? Istamar yastamiru. Istamir itu artinya adalah melanjutkan ya. Melanjutkan ya. Melanjutkan ya. Istamarat. Jadi kenapa dia pakai tak sukun di sini? Karena dia itu kata ganti daripada hiya ya. Dan hiya ini biasanya kalau kita gunakan untuk isim-isim yang dijamak seperti itu ya. Seperti yang antum ketahui ya. Sama dengan ha ya. Ha yang dia khusus untuk dia perempuan itu juga digunakan seperti ini. Fi amaliha. Nah, ini juga ya di sini ya. Nah, yang saya maksud tadi ini ya. Istamarat fi amaliha. Akan tetapi transportasi tetap melanjutkan ya fi amaliha dalam pekerjaannya min ghairi utlatin tanpa memperdulikan min ghairi ya min dari non utlatin ya tanpa memperdulikan yang namanya utlah tanpa melihat hari libur seperti itu. Jadi misalkan kayak mikrolat gitu ya, itu kan dia kan tetap berjalan ya meskipun dia itu hari libur ya. Nah, itu juga ini yang mau ditunjukkan sama pengarangnya seperti itu. Ini tadi fiilnya ya, belum saya kasih lingkaran ya. Kemudian di sini fa'amirati syawari' ya, fa'amira ya. Amira ini bisa kita artikan terpenuhi ya. Makanya ada istilahnya ta'mir masjid ya. Nah, ta'mir masjid itu kan tugasnya kan untuk biar masjid itu bisa makmur kan ya. Nah, makanya makmur di sini ada fiilnya amira ya. Fa'amiratil syawari. Jadi jalan-jalan itu makmur seperti itu ya gampangannya ya kalau kita terjemahkan bahasa secara kasarannya seperti itu ya. Asyawari ini jamak daripada syari'. Syari'un syari'ani syawari'u ya. Jalan-jalan ya. Jalan raya itu kalau kita jamakkan itu menjadi syawari. Ma'mur dengan apa? Dengan al-maraqib al-mutanawiyah, dengan transportasi yang beraneka ragam ya, beraneka atau bermacam-macam. Tulal ayam, sepanjang hari seperti itu ya. Fanahnu talamidu ya. Maka kami sebagai murid ya, istata'na ya. Ini ada fi'il baru ya. Istata'a yastati'u ya. Istata'a itu artinya bisa ya atau sanggup atau bisa itu istata'a yastati'u ya. Ini jadi istata'na dia itu fi'il madhi ya. Yang kata gantinya adalah nahnu ya. Nah, makanya di belakangnya kan pakai na di sini istata'na. Fanahnu talamidu istata'na an nadhhab. Nah, ini juga penting juga ya. Ini ilmu baru juga ya. Ketika di situ ada yang namanya fi'il istata'a, itu biasanya kalau kita mau kita gabung dengan fi'il lain, itu harus ditambahin dengan an di sini ya. Istata'a bisa apa maksudnya? Bisa pergi misalkan ya. Bisa pergi jadinya adalah istata'na an nadhhaba. Jadi an di sini nggak ada artinya ya. Ya. Nggak ada artinya, cuman ketika ada fi'il ketemu dengan fi'il itu harus ada an-nya seperti ini ya. Dan memang banyak contoh-contoh fi'il yang perlu ada tambahan fi'il lain. Contohnya istata'a ini tadi ya. Jadi nggak cukup hanya cuma satu fi'il ya. Perlu ditambah fi'il lain. Makanya kalau kita terjemahkan ya, istata'na an-nadhhaba ya, itu artinya adalah kita bisa an-nadhhaba. Bisa kita bisa pergi seperti itu ya. Nadhhaba. Dhahaba yadhhabu. Ini fi'il mudhari' ya. Istata'na an nadhhaba ya. Jadi memang untuk harf atau mungkin huruf an ini ya, itu memang secara penggunaannya biasanya digunakan kalau dia itu untuk fi'ilnya menggunakan fi'il mudhari' seperti itu ya. Dan secara harakat pun harus menggunakan harakat fathah seperti ini. Istata'na an nadhhaba ya. Kita bisa pergi. Ilah ke mana? Ke Darul Athar ya. Darul Athar
itu artinya adalah dar. Dar tahu ya artinya dar ya. Dar itu artinya ruangan ya. Ruangan asar. Ruangan asar. Asar itu artinya adalah ini ya. Sebenarnya kalau secara bahasa ya, secara bahasa itu kita terjemahkan bisa artinya itu sebenarnya jejak ya. Cuman kalau jadi asarun nih asarun itu artinya jejak-jejak ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara lengkap mungkin ya darul asar itu mungkin kalau mungkin bisa juga ya kita terjemahkan nanti bisa misalkan rumah mungkin kota tua mungkin ya seperti itu gampangannya mungkin ya. Atau mungkin yang memang di situ tersimpan barang-barang lama seperti itu darul asar seperti itu ya. Jadi mungkin bisa juga nanti kita terjemahkan museum mungkin ya seperti itu ya. Jadi di sini istata'na an nadhhaba ila daril athar, kita bisa pergi ke daril athar au junainatil hayawan ya, atau ke kebun binatang, junainatil hayawanat ya. Fara'aina, maka di sana kita melihat. Maka ya, fa ini artinya adalah maka ya, digabung dengan fiil ra'aina ya. Ra'aina ini artinya kita bisa melihat ya. Kita melihat ya. Lihat apa? Gunakan di sana. Apa yang kita lihat? Asya'a ajibatan. Apa namanya? Asya. Syai'un itu kan artinya kan sesuatu ya. Asya itu artinya sesuatu jamak daripada syai'. Syai'un syai'a ini asya'a ya. Asya'a ajibatan seperti itu. Sesuatu yang menakjubkan ya. Ajibah. Amazing seperti itu ya. Jadi ini mungkin saya terjemahkan saja ya. Menakjubkan ya. Menakjubkan ya. Ajib ya, ada istilah gitu ya. Ajib itu amazing ya. Cuman dia itu khusus untuk mudzakkar. Kalau ajibah itu khusus untuk muannas seperti itu ya. Kemudian di sini ya, wa idan tahayna ya. Wa idan tahayna, dan ketika kita sudah selesai, intahayantahi. Intahayantahi itu artinya selesai ya. Intahayantahi itu artinya selesai ya. Dan apabila kita telah selesai min mulahadatul asya, setelah kita selesai dari apa? Mulahadah. Mulahadah, ada yang tahu mulahadah artinya? Ini sering kita pakai ya dalam apa namanya? Mungkin di TPA ada yang namanya mulahadah. Mulahadah itu mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu apa ya mungkin ya? Mulahadah perhatian mungkin ya. Ya. Memperhatikan itu artinya lahadha yulahidu ya. Lahadha yulahidu artinya adalah memperhatikan. Makanya kalau mulahadha itu artinya memperhatikan juga ya. Waidan, jadi kalau yang lahadha yulahidu itu fi'il ya. Kalau mulahadha ini itu istilahnya dalam ilmu sharaf adalah masdar ya, seperti itu ya. Mulahadha, dan setelah kita selesai dari mulahadha, dari memperhatikan al-asya al-mukhtalifah, sesuatu yang beraneka ragam ya, al-mukhtalifah yang berbeda-beda ya, bermacam-macam. Jadi mutanawwi'ah sama mukhtalifah ini artinya hampir sama ya. Kalau mukhtalifah itu dari kata-kata ikhtalafa yakhtalifu ya. Ikhtalafa yakhtalifu itu kan berbeda ya. Ikhtilaf ulama, perbedaan para pendapat ulama. Itu berarti kita terjemahkan yang berbeda-beda gitu mungkin ya. Berbeda-beda itu artinya mukhtalifah. Sesuatu yang berbeda-beda seperti itu. Odena. Nah, odena di sini fi'il madhi ya. Kita telah kembali kemana? Ila manzilina, ke rumah kita. Summa qabalna ya. Qabala yuqabilu itu artinya adalah bertemu ya. Qabala yuqabilu artinya bertemu ya. Qabalna berarti kita telah ketemu ya. Mana ibu kita ya. Bil ihtiram dengan hormat, ihtiram ya. Dengan hormat ya. Ada ha, ada ra sama mim, mirip ya. Ada r, ada m, ada t ya. Hormat ya. Ihtiram. Ingat-ingatannya gampang nih dengan hormat ya. Fatasafahna. Safaha yusafihu. Tasafaha yatasafahu ya. Itu artinya adalah bersalaman ya, bersalaman ya. Saling bersalaman. Ya.
Saling bersalaman itu artinya adalah tasafaha ya. Jadi biasanya ya teman-teman, ini juga ilmu baru juga ya. Ketika fiil ditambahin dengan yang namanya tak di awalnya ya. Kemudian fa'ul fiilnya itu ditambahin dengan hamzah di sini ya. Itu biasanya kita terjemahkan dengan makna saling seperti ini ya. Saling bersalaman. Tasafaha itu artinya saling bersalaman. Ya. Jadi kalau salim saja ya mungkin ya. Kalau salim saja itu kita terjemahkan dalam bahasa Arab sofaha ya. Sofaha yusofihu. Tapi kalau saling bersalaman, kan saling kan ada interaksi antara dua orang kan ya. Itu kita tambahin dengan tak saja. Tasofaha ya. Kemudian di sini ada fiil takallama ya takallamu ya. Takallama ya takallamu. Ada kalam mungkin ya. Berkalam atau berkata ya. Takallamna ma'aha, dan kita atau mungkin lebih tepatnya ngobrol mungkin ya. Nah, berbicara lah kita aja ya. Berbicara ya. Takallamna ma'aha, kita berbicara ma'a artinya dengan ya. Ini kalau bi itu juga bisa kita artikan dengan juga. Kalau ma'a ini biasanya untuk seseorang ya. Ya, itu biasanya kita gunakan ma'a ya. Makanya di sini ma'aha hanya kembali ke siapa? Ke ummun, ke ibu ya. An kulli ma nadarna. Ya. Kita berbicara dengannya tentang apa? An ini artinya tentang ya. Tentang kulli ma nadarna. Tentang setiap ya, an ini bisa kita terjemahkan dari bisa ya. Tentang juga bisa ya. An tentang yang setiap yang kita lihat ya. Kullima nadarna ya. Kullima nadarna fi daril asal, di daril asal dan di kebun binatang. Fafarihatul ummu bina, dan akhirnya ibu itu farihat. Farihah yafrahu. Fafarihat. Ini ada dua kalimat di sini ya, ada fa sama fariha ya. Fa ini artinya maka ya. Kalau fariha itu bergembira ya, senang mungkin ya. Dan ibu itu menjadi senang dengan kita ya, dengan kita ya. Walamma atal lailu. Nah, ini ada apa namanya? Harf baru ya, lama. Lama ini kita terjemahkan adalah ketika ya. Ketika ya. Walama, dan ketika atal lailu, atayati tadi ya, artinya apa tadi? Ata datang ya. Datang ya. Walamma atal lailu, dan ketika malam datang ya. Ketika malam datang, asgholna, kita sibuk dengan lampu ya. Ash'alna afan ya. Saya kira asghal ya. Ash'alna, ash'ala yus'alu itu artinya adalah menyalakan ya. Ash'ala yus'ilu ya. Itu artinya adalah menyalakan seperti itu ya. Menyalakan ya. Ash'alna al-masabiha. Kita menyalakan al-masabih, lampu-lampu ya. Fabidzalika sa'adna al-umma. Dan dengan itu ya. Dan dengan itu sa'adna, kita telah menolong ya. Sa'ada yusa'idu itu artinya adalah menolong ya. Atau mungkin membantu juga boleh ya. Cuman mungkin lebih tepatnya menolong saja yang apa. Dan dengan itu ketika kita menyalakan lampu itu ya. Jadi dalika ini kembali ke menyalakan lampu tadi ya. Fabidzalika sa'adnal umma. Ya. Nah, itu kita bisa menolong, kita telah menolong ibu ya. Fi amaliha, dalam pekerjaannya. Wa akfalatil ummu, dan ketika itu juga ya akfalat, menutup ya. Ibu menutup pintu-pintu ya, dan an-nawafid, dan jendela-jendela seperti itu ya. Saya kira jelas ya ini ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, 5 paragraf ini ya. Saya kira jelas ya. Atau mungkin mungkin saya minta Mas Kon boleh dibaca, mungkin sambil diterjemahin Mas. Mungkin sambil saya koreksi dan kalau ada yang salah ya. Dari, ya. Kullama atatis sanatul jadidatu aw ayyamul aidi ta'attalatil madarisu wad dawawinu wa ba'd al-sakatinu.
jaga jaga kini. kini ya. Setiap datang tahun baru Iya, atau hari Id, hari raya, iya. eh, Taat tolat di madaris. libur, Iya, libur. Siapa yang libur? madarisu, sekolahan-sekolahan. Iya. Apa tak tadi tambahan apa Ustaz? Gimana Mas? Kalau Eh ada tak tadi? kalau ada tambahan ta itu biasanya ini secara ini ya Mas ya. Ini memang jarang-jarang sih. Ya, ta ini sebenarnya kalau kita terjemahkan bisa artinya saling ya. Cuman Oh, tidak semua fiil ya. Cuman tidak semua fiil. Jadi cuman beberapa fiil aja yang memang memiliki sifat seperti itu ya. Jadi kalau yang berarti ini menyesuaikan aja Ustaz ya? menyesuaikan saja benar Mas ya. Nah, Jadi Anda Ta'ab, terjemahkan. ta'aqqalatil madarisu, Iya, sekolahan-sekolahan libur, iya. wadawawinu, dan kantor-kantor, waba'adud dakakini, dan sebagian toko-toko. Iya. Wahakadha, dan begitu, Dan beginilah. wahakadha, dan beginilah, idza ja'at utlatun usbu'ayatin. Jika datang hari libur pekanan. Pekanan ya. Fastaroha, maka istirahat. Hayna idin kullu muwaddafin. Setiap karyawan. Hayna idin tadi gimana Ustaz? Ketika itu ya. Hina itu. Ketika itu. Hina itu kan ketika ya. Ketika itu. Fastaroha hayna idin kullu muwaddafin. Maka ketika itu setiap karyawan istirahat itu. Iya, benar seperti itu. Min amalin rasmiyin. Iya. Dari pekerjaan resmi. Iya. Wastaghala talamidu. Istaghala yastawilu. Sibuk ya. Sibuk. Wastaghala talamidu, dan murid-murid sibuk. Adatan fi ghairil a'malil madrasiyah. Iya. Dari kebiasaan biasanya ya. Dari biasanya itu Ustaz. Iya. Jadi murid-murid itu sih biasanya sibuk seperti itu ya jadinya ya. Biasanya sibuk adatannya. Adatan fi ghairil a'malil madrasiyati. Iya. Sibuk dengan non gimana ya? Non amal dan non aktivitas. Non apa ya? Non akademik mungkin ya, lebih tepatnya ya mungkin ya. Akademik. Yang penting antum paham ya, artinya ini nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Ya. Lanjut aja di paragraf selanjutnya. Walakinnal maraqi apa enggak? Ya. Walakinnal maraqibi maraqiba. Walakinnal maraqiba. Walakinnal maraqiba. Dan tetapi akan tetapi gitu kan? Ya, dan tetapi boleh. Dan tetapi transportasi tetap melanjutkan fi amaliha dalam pekerjaannya min ghairi utlatin tanpa mempedulikan. Berarti min itu diartikan seperti itu kan? Boleh, tanpa mempedulikan, min ghairi ya. Gitu. Min ghairi utlatin, tanpa mempedulikan hari libur. Fa'amiratis syawari'u. Maka jalan-jalan menjadi makmur gitu kan? Ya. Ya, meskipun ini agak ambigu ya dalam bahasa Indonesia, cuman yang penting kita paham makmur di sini itu bisa terpenuhi ya. Oke, lanjut Mas.
bil maratibil mutanawwi'ati, dengan kendaraan-kendaraan gitu, Ustaz. Ya. Dengan transportasi ya. Dengan transportasi yang bermacam-macam tulal ayyami, Ya. sepanjang hari ya. Panahnu talamidu, maka kami sebagai seorang murid, ya, istaba'na an nadhhaba ila daril asari, ya, bisa pergi ke museum atau atau mungkin diterjemahkan dari asal gitu aja Mas, nggak apa-apa ya. Dari asal ya. Istaba'na an nadhhaba ila daril asar, bisa pergi ke daril asar, atau junainatil hayawanati, atau kebun binatang. Fara'aina, maka kami melihat hunaka asya'a ajibatan, di sana ada sesuatu yang menakjubkan. Wa idang tahayna, dan tahayna, jangan di ikhfa ya. Ini bukan bahasa Arab, bukan Al-Quran soalnya. Ya. Wa idan tahayna. Wa idan tahayna. Dan jika apa Ustaz? Intahayna, kita selesai ya. Jadi kalau kita sudah selesai gitu lah istilahnya ya. Oh, selesai. Dari mufradnya apa Ustaz? Apa Mas? Gimana? Mufrad apanya? Mufrad yang selesai tadi? Ini bukan isim Mas ya. Ini fi'il ya. Intaha yantahi ya. Intaha yantahi. Nanti intahayna ya. Wa idan tahayna, dan jika itu nanya kami Ustaz ya? Iya, kami selesai ya. Wa idan tahayna, dan ketika kami selesai min mulahadhatil asya'i. Mulahadhah tadi apa Ustaz? Memperhatikan ya. Memperhatikan sesuatu mukhtalifatin al-mukhtalifati, berbagai macam odena yang datang. Odena, kita kembali ya. Ada ya'udu ya, kembali ya. Kita kembali ila mangzilina, ke rumah kita. Summa qabalna ummana, kemudian kami qabalna. Apa tadi itu? Qabala itu bertemu ya, Mas ya. Oh, bertemu. Summa qabalna ummana, lalu kami bertemu ibu-ibu kami, ibu kita, irami, dengan hormat. Fatafahna, lalu kami bersalaman, lalu kami saling bersalaman. Batakallamna, dan saling berbincang-bincang gitu Ustaz. Iya, boleh berbincang-bincang. Ma'aha, dengan beliau. An kulli ma nazarna, tentang setiap apa yang kami lihat di dari asar atau junainatil hayawanat, atau di kebun binatang fafarihatil ummu bina. Farihat tadi itu senang ya di sini ya. Fafarihatil ummu bina. Maka ibu kami senang dengan kami. Dengan kami ya, benar ya. Walamma, bagaimana itu satu lama? Lama itu artinya ketika ya Mas. Lama ya. Dan ketika. Walamma, dan ketika atal-lailu, datang malam hari. Al-nal masabiha. Ash'ala yush'ilu artinya menyalakan Mas ya. Ash'alnal masabiha, menyalakan lampu-lampu. Iya, benar. Bidzalika, maka dengan itu ya.
Fabidzalika, maka dengan itu sa'atna. Sa'ada yusa'idu, menolong ya. Fabidzalika, maka dengan itu sa'atna, kami menolong al-ummah, ibu fi'am melihat di dalam pekerjaannya. Ibu menutup ibu menutup al-abwaba, pintu-pintu, wan nawafidah, dan jendela-jendela. Jendela-jendela, Masya Allah ya. Udah jago ini insya Allah ya, Mas Kun ya. Udah menerjemahkan nih ya. Insya Allah. Ya, itu ya terkait bacaan tadi ya. Insya Allah teman-teman dapat mufradat yang lumayan banyak ya di nas ini ya. Nah ini insya Allah kita masuk di ini ya, diagram ini. Boleh mungkin saya minta Fatan boleh dibaca Fatan ini, Fatan. Ya, dari yang paling atas sampai ke yang ajaba ini. Ya. Halo Fatan. Ini kemana nih Fatan ini? Halo Fatan. Ya. Ya nah, kita tunggu aja ya, mungkin sambil ini. Ini ada tadi akfala artinya menutup ya, kemudian akhraja ya. Akhraja artinya mengeluarkan ya, mengeluarkan. Ya. Kalau kharaja ya, kharaja itu artinya kan keluar ya. Kalau kita tambahin dengan hamzah di sini itu biasanya artinya ditambahin dengan kan seperti itu ya. Sama kan, mengeluarkan ya. Jadi keluar itu kharaja ya. Mengeluarkan berarti akhraja. Sama juga dengan dakhala ya. Dakhala itu artinya masuk. Kalau ada khala itu artinya memasukkan seperti itu. Ya. Jadi biasanya kalau ada hamzah-hamzahnya di sini ya, itu artinya adalah menghamakan seperti itu ya. Jadi akhraja itu artinya adalah mengeluarkan. Mengeluarkan ya, akhraja. Oh ya, Fatan ada gabung. Ya. Ya. Boleh antum baca ini Fatan dari ini yang diagram paling atas ya. Ini. Jadi mungkin saya bacakan, mungkin cara bacanya gini aja Fatan ya. Akfala huwa, akfalat hiya, akfalta anta, akfalti anti, akfalna nahnu. Seperti itu ya. Jadi ini yang terkait akfala. Ya Fatan? Kenapa saya tidak dibaca? Dibaca abis ini ya. Jadi bacanya gitu ya. Akfala huwa, akfalat hiya, akfalta anta, akfalti anti, akfalna nahnu. Jadi antum baca setelahnya ini ya, fi'il setelahnya. Sampai bawah, Ustaz. Boleh. Oke. Akhraja huwa, akhrajat hiya, akhrajta anta, akhrajti, akhrajna nahnu. Satu lagi Pak, yang bawahnya. Ajabahuwa, ajabat hiya, ajabta anta, anti, ajabna nahnu. Sa'ada huwa, sa'adat hiya, sa'atta anta, sa'atti anti, sa'adna nahnu. Asyara huwa, asyarta, asyar hiya, asyarta anta, asyarti anti, asyarna nahnu. Qabala huwa, qabalat hiya, qabalta anta, qabalti anti, qabalna nahnu. Safaha huwa, safahat hiya, safahta anta, safahti anti, safahna nahnu. Ya, cukup Fatan. Cukup. Ya. Cukup. Ya. Jadi di sini ada beberapa fi'il baru ya, mungkin teman-teman belum seberapa tahun juga ya. Jadi kalau tadi akfala itu artinya menutup ya. Kalau akhraja itu artinya mengeluarkan. Jadi kalau kharaja itu keluar, kalau akhraja itu mengeluarkan ya. Jadi kalau ada tambahan hamzah di sini itu biasanya kita artikan dengan kan seperti
Jadi makanya ada yang namanya dakhola. Dakhola itu artinya masuk. Kalau adkhola itu memasukkan seperti itu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya ajaba. Ajaba artinya apa ya? Ada yang namanya jawab ya. Ya. Jawab berarti menjawab ya. Jawab ya. Kemudian di sini ada yang namanya sa'ada tadi ya, artinya menolong ya. Asyara, asyara itu artinya menggauli ya. Atau mungkin bergaul lah ya. Mungkin lebih tepatnya bergaul ya. Asyara itu artinya bergaul ya. Kemudian qabalah itu artinya bertemu ya. Kemudian sofaha itu artinya bersalaman ya. Sofaha. Makanya tadi ada yang namanya tasofaha ya tasofahu. Ada tak di tambahan tak tadi itu artinya adalah saling ya. Saling bersalaman seperti itu ya. Jadi ini gampangannya seperti itu ya. Cuman ini bedanya sedikit beda saja ya. Di sini ada yang namanya ajabah, fi'il ajabah ya. Fi'il ajabah ini ya, teman-teman sekalian ya. Itu sedikit ada perbedaan ketika menggunakan kata ganti anta dan anti dan nahnu ya. Jadi kalau di huwa sama hiya ya, itu yang namanya alif yang ada di tengah ini masih ada ya. Ini berbeda dengan yang di anta dengan anti dan nahnu. Alifnya dihilangin ya. Jadinya ajab ta, ajab ti sama ajab nah seperti itu ya. Jadi memang alif yang memang kondisi seperti ini ya, itu memang secara penggunaannya dalam kata ganti anta, anti sama nahnu ya seperti ini ya. Nah, kalau yang lainnya mengikuti ya. Jadi yang namanya huruf terakhir dalam fiil itu dijadikan sukun, baru nanti ditambahin ta atau ti atau na seperti itu ya. Saya kira jelas ya ini ya untuk yang fiil-fiil ini tadi ya. Oke, mungkin boleh dilanjutkan Mas Kun ya untuk yang fiil selanjutnya ini boleh dibaca ya. Tasallama. Halo Mas Kun. Afan. Oh ya. Sa'ada itu sama dengan nasoro, Sa'ada sama nasoroh sama Mas. Sa'ada. Oh. Ya. Makanya kalau nasoroh kan pertolongan ya. Idza ja'an nasru itu kan ketika datang pertolongannya atau apabila datang pertolongannya. Sa'ada itu artinya pertolongannya. Makanya ada istilah mungkin musa'adah maliyah. Mal itu kan harta ya. Musa'adatun maliyah itu artinya adalah bantuan ya, bantuan harta seperti itu. Sa'ada yusa'idu artinya adalah menolong atau membantu juga boleh ya. Seperti itu ya. Boleh dibaca yang tasallama Mas? Tasallama huwa. Tasallama huwa, tasallamat hiya, tasallamta anta, tasallamti anti, tasallamna nahnu. Ta'abbala huwa, ta'abbalat hiya, ta'abbalta anta, ta'abbalti anti, ta'abbalna nahnu. Ta'awwada huwa, ta'awwadat. Ta'awwadat. Ta'awwati anti, ta'awwadna nahnu. Ya. Bawahnya Mas, boleh lanjut. Lanjutannya bawahnya. Tasafahat hiya, tasafahta anta, tasafahti anti, tasafahna nahnu. Ta'awana huwa, ta'awanat hiya, ta'awanta anta, ta'awanti anti, ta'awanna nahnu. Tajawala tajadalah ya. Tajadalah huwa, tajadalat hiya, tajadalta anta, tajadalti anti, tajadalna nahnu. Yang terakhir bawahnya. Ibtada huwa, ibtada'at hiya, ibtada'ata anta, ibtada'ti anti, ibtada'na nahnu. Istaghala huwa, istaghalat hiya, istaghalta anta, istaghalti anti, istaghalna nahnu. Intaqala huwa, intaqalat hiya, intaqalta anta, intaqalti anti, intaqalna nahnu. Ikhtara
Wa ikhtarat hiya ikhtarata anta ikhtarati anti ikhtarna nahnu. Ya, sekarang Mas. Ini masih ada dua fiil lagi ya. Enggak apa-apa. Ya. Jadi kita dikenalkan dengan fiil baru juga ya di sini ya. Ada yang namanya tasallama ya. Tasallama ya tasallamu ya. Itu artinya adalah menerima ya. Menerima ya. Menerima. Jadi tasallama dia telah menerima ya. Tasallamat dia perempuan menerima seperti itu. Tasallamta kamu telah menerima dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang namanya ta'attola ya ta'attol tadi ya. Ta'attola itu madaris ya. Artinya adalah libur ya. Libur ya. Kemudian ta'awwada ya ta'awwadu itu mungkin tadi ada yang adatan itu kan adat ya. Makanya ta'awwada itu artinya adalah terbiasa ya. Terbiasa ya. Jadi kalau adatan tadi kan biasanya ya. Kalau ta'awwada itu artinya terbiasa ya. Jadi ta'awadna itu artinya kita atau kami sudah terbiasa seperti itu ya. Kemudian tasofaha tadi ya, saling bersalaman ya. Kemudian ta'awana itu saling menolong ya. Ini juga fiil sama Mas ya. Jadi sa'ada tadi itu kan menolong ya. Ini awana juga menolong. Tapi kalau ditambahin dengan ta itu artinya adalah saling menolong. Makanya ada dalam ayat itu kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolonglah menolong pada kebaikan seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Saling menolong, tolong menolong ya. Menolong. Ta'awana. Jadi kalau awana saja itu artinya menolong, tapi kalau ta'awana itu saling tolong menolong seperti itu ya. Saling tolong menolong ya. Kemudian di sini juga ada ya. Tajadala ya tajadalu. Ini juga ada salingnya juga. Saling bertengkar. Ini tajadala ya. Bertengkar ya. Makanya ada mungkin dalam istilah beberapa istilah ya. Itu ada yang namanya jidal. Jidal itu artinya debat ya. Makanya sama dengan bertengkar sebenarnya ya. Jidal itu ya. Kemudian di sini ibtada'ah ya. Ibtada'a pakai hamzah ya, bukan a ya. Kalau ain itu artinya beda lagi dari kata-kata bid'ah ya. Tapi kalau ibtada'a ya, ibtada'a itu dari kata bada'a yabda'u itu artinya adalah memulai ya. Memulai. Ibtada'a. Kemudian ishtaghala itu artinya adalah sibuk ya. Mungkin teman-teman juga sering dengar juga yang namanya masyghul ya. Masyghul itu artinya adalah sibuk. Nah, dalam istilah bahasa Arab itu adalah ada yang namanya al-masyghulu la yushghal ya. Orang yang sedang sibuk itu nggak perlu disibukkan dengan yang lain seperti itu ya. Istilah dalam bahasa Arab ada yang peribahasa lah istilahnya ya. Kemudian di sini ada yang namanya intaqala ya. Intaqala itu artinya adalah pindah ya, pindah. Intaqala yantaqilu itu artinya pindah ya. Kemudian ikhtaru itu artinya adalah milih ya. Memilih. Hanya Nabi Muhammad SAW huwal mukhtar yang terpilih ya. Al mukhtar itu yang dipilih ya. Makanya ikhtaru itu artinya adalah memilih seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Ketika kita mau ganti kata gantinya menjadi hiya, anta, anti dengan nahnu ya seperti itu caranya. Ya. Jadi kan antum perhatikan di huwa ini nggak ada tambahannya sama sekali ya. Beda dengan kata ganti yang lain, ada tambahannya masing-masing ya. Anta dengan ta, anti dengan ti, nah dengan na. Kalau hiya tinggal dengan namanya ta yang disukunkan seperti itu ya. Kemudian ini ya, mungkin saya minta Fatan boleh dibaca lagi Fatan yang ini terakhir di diagram yang paling bawah. Istakhraja huwa. Huwa istakhrajat hiya istakhrajta anta istakhrajti anti istakhrajna nahnu istaiqadha huwa istaiqadhata
Istaiqadat hiya. Istaiqadta anta. Istaiqadti anti. Istaiqadna nahnu. Istalqa huwa. Istalqat hiya. Istalqita anta. Istalqiti anti. Istalqina nahnu. Istaraha huwa. Istarahat hiya. Istarahta anta. Istarahti anti. Istarahna nahnu. Istaqbala huwa. Istaqbalat anti. Istaqbalata anta. Istaqbalati anti. Istaqbalna nahnu. Ista'adda huwa. Ista'addat hiya. Ista'addatta anta. Sebenarnya Fatan, ada yang salah Fatan. Ada yang salah Fatan. Ista'adatta anta ya. Ista'adatta anta, ista'adatti anti, ista'adadna nahnu ya. Ya. Oh. Ya. Boleh diulangi? Ista'adda huwa. Ista'addat ya. Begitu Ustaz. Iya. Kalau yang anta? Anta ista'addatta. Ista'adatta ya. Anta ista'adatta. Anti ista'adatti. Ya. Nahnu ista'adatna. Masya Allah ya. Jadi ini ya, ini sedikit beda dengan fiil-fiil sebelumnya ya. Jadi kalau fiil-fiil sebelumnya nggak ada sin tambahan, ini ada sin tambahannya. Itu artinya apa ya? Artinya adalah tolak atau meminta ya. Makanya di sini ada yang namanya istakhraja ya. Istakhraja itu artinya adalah meminta untuk dikeluarkan seperti itu ya. Atau ini jadi memang ini memiliki makna yang banyak ya, tambahan sin di sini ya. Jadi kalau tadi saya katakan mengandung makna tolak, meminta ya, itu bisa kita artikan juga dengan makna lain. Keluar dengan istakhraja itu artinya sama. Kharaja dengan istakhraja juga sama artinya ya. Jadi bisa nanti kita artikan meminta keluar, itu bisa juga artinya adalah keluar ya. Bisa dua makna di sini ya. Istakhraja ya. Meminta keluar ya. Atau juga bisa keluar ya. Istakhraja itu huwa ya. Kalau istakhrajat hiya ya. Kalau anta istakhrajta, anti istakhrajti, kalau nahnu istakhrajna. Seperti itu. Istaiqadha, ada yang tahu istaiqadha? Istaiqadha minan naumi. Ada yang tahu? Istaiqadha. Bangun? Bangun tidur ya. Istaiqadha itu bangun tidur ya. Tidur ya. Kemudian di sini ada yang namanya istalqa ya. Ada yang tahu artinya istalqa ya? Istalqa ya. Mungkin teman-teman juga sering dengar ya namanya liqa ya. Ini juga dari sini. Cuman ini lebih tepatnya mungkin bisa kita terjemahkan ya. Istalqa itu artinya bersandar sebenarnya. Bersandar. Mustalqiyan. Mungkin ini di hadis ya tahu ya. Apa gimana? Saya lupa referensi hadisnya ya. Istilahnya di situ ada yang namanya cara sholat kalau misalkan nggak bisa duduk itu bisa mustalqiyan, kemudian bersandar seperti itu ya. Istalqa yastalqi itu artinya bersandar seperti itu. Ya. Kemudian istaroha tadi ya udah ya istirahat ya, mirip ya. Kemudian istaqbala itu artinya menerima ya, atau mungkin menemui lah, mungkin lebih tepatnya ya, menemui. Ya. Menerima tamu maksudnya saya tadi. Menerima tamu atau menemui itu biasanya kita gunakan istaqbala seperti itu ya, menemui ya. Kemudian ista'adda ya. Ista'adda itu artinya bersiap ya. Bersiap.
Nah, ini sedikit beda ya. Bersiap ini, itu kan fi'il terakhirnya ini ada tasdidnya ya. Makanya tasdid itu ya, sebenarnya itu kalau secara hukum asalnya itu harusnya itu ista'dada ya, seperti itu. Cuman biar gampang diucapkan ya, itu akhirnya orang Arab pakai ista'dad, ista'adda seperti itu ya. Ista'adda biar gampang diucapkan. Makanya kalau kita jadikan kata gantinya itu anta atau anti dengan nahnu ya, itu tinggal kita jadikan aja ista'adat nah seperti itu ya. Ya. Ini kalau bisa dihafal ya. Ini karena penting juga ya. Antum kalau misalkan nggak bisa ini nanti ke depan juga susah juga seperti itu ya. Yang terkait macam-macam tadi ya, macam-macam fi'il macam-macam gini ya, bentuk-bentuk fi'il ya. Tinggal nanti dirubah aja seperti apa ya. Kalau tadi ya, misalkan di sini yang namanya ajaba, ini alifnya dihilangin ya. Kalau dianta sama anti sama nahnu, ini juga gitu ya. Nah, tadi mana tadi? Ya, misalkan mana ya? Istarah di sini ya. Nah, alifnya juga dihilangin juga sama ya. Jadi istarahti, istarah. Nah, ya, alifnya dihilangin. Jadi setiap fiil yang huruf terakhirnya atau sebelum huruf terakhirnya ada alif di sini, itu biasanya alifnya dihilangin ya. Misalkan kayak tadi kan ya, ajaba ini kan huruf terakhir ba ya. Sebelum huruf terakhir ada alifnya, makanya alifnya dihilangin ketika dia itu kata gantinya menggunakan anta, anti sama nahnu seperti itu ya. Berbeda dengan yang alifnya itu di awal seperti ini ya. Sa'ada asyara ini kan seperti ini ya di awal ya, bukan di akhir seperti ini ya. Kalau di awal itu tetap ada di anta, di anti, di nahnu masih ada. Tapi berbeda dengan ini ya, yang memang letaknya di sebelum huruf terakhir ya. Istarah juga gini kan, istarahta, istarahti, istarahna. Seperti itu. Ya. Ya, ini ada beberapa latihan ya. Dan saya carikan yang ini aja, yang lebih mudah mungkin ya. Ya. Ini saya kira atau mungkin langsung lanjut di sini aja ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ini memang ada kaitannya sama yang tadi ya. Ya. Jadi kita di sini di tabel selanjutnya ini ya, kita dikenalkan dengan yang namanya tambahan kata ganti ya. Ada 2 kata ganti baru di sini ya. Ada yang namanya atau mungkin ada banyak ini ya di sini. Ada hum ya. Ini jama daripada huwa ya. Huwa ya. Kalau musananya daripada huwa apa? Musananya itu huma ya. Huma, kalau jamaknya itu hum seperti itu ya. Jadi huwa, huma, hum ya. Kemudian juga ada hiya ya. Hiya, huma, hunna seperti itu ya. Nah, jadi ini kita sebenarnya dikenalkan dengan yang namanya apa ya, bentar ya. Telinga saya agak gatel ya. Bentar, apa? Saya tinggal sebentar ya. Ini telinga saya ada sedikit gangguan. Ya, apaan ya? Tadi telinga saya agak gatel, nggak tahu kenapa ini. Ya, oke. Jadi di sini ya, mungkin kita dikenalkan dengan fi'il mudhari dengan fi'il madhi yang dia itu secara kata gantinya menggunakan hum. Ya, hum itu apa? Hum itu merupakan jama daripada huwa ya. Huwa, huma, hum ya. Huwa, huma, hum. Huwa itu dia laki-laki satu ya. Kalau huma dia laki-laki dua. Kalau hum mereka. Ya, seperti itu ya. Nah, kemarin kita juga kenal ya namanya fi'il mudhari daripada yakhruju yang kata ganti huwa itu artinya adalah yakhruju ya. Tapi kalau kita mau jadikan menjadi hum, itu kita tinggal nambahin yang namanya wawu dengan nun seperti ini ya. Yakhrujun ya. Jadi yang harusnya yakhruju ya,
itu kita tinggal nambahin yang namanya wawu dengan nun menjadi yakhrujun ya. Nah, ini yang terkait dengan fi'il mudhari seperti itu ya. Berbeda kasusnya dengan fi'il madhi ya. Jadi kalau fi'il madhi kan biasanya kharaja ya. Itu kita nambahinnya dengan wawu dengan alif seperti ini. Kan sama-sama hum ya di sini ya. Hum untuk mudhari tinggal ditambahin wawu dengan nun ya. Kalau fi'il madhi tinggal ditambahin dengan wawu dengan alif seperti itu. Seperti itu ya. Saya kira jelas ya ini ya. Nah, kalau yang huma ya, yang musanna daripada huwa itu gampang, tinggal ditambahin dengan alif saja ya. Kalau biasanya kalau isim ya, kalau isim itu kan biasanya ditambahin alif dengan nun ya. Tapi kalau fi'il ya, itu kalau yang di fi'il madhi itu tinggal ditambahin yang namanya alif saja ya. Nunnya nggak usah ikut ya. Nah, kemudian di sini ada hunna ya. Hunna itu jamak daripada hiya ya. Hiya kemudian hunna itu tinggal ditambahin dengan nun biasa. Nah, ini mirip dengan nahnu ya. Cuman bedanya kalau nahnu itu kan ada alif di belakangnya ya. Tapi kalau hunna itu nggak ada alifnya di belakangnya. Ya, seperti itu. Kharajna seperti itu. Makanya pentingnya antum belajar mat itu ya di sini ya salah satunya ya. Jadi kalau antum bicara sama Arab kalau misalkan agak panjang itu maksudnya adalah nahnu ya. Kalau nanya itu pendek itu buat jamak daripada hiya ya. Hiya, huma, hunna seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman juga pernah belajar ilmu sharaf ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna seperti itu ya. Nah, ini saya kira penting ya. Jadi cuman ini mungkin belum disebutkan ya untuk yang huma yang buat hiya ya. Jadi kalau khusus untuk hiya ini nanti ada pembahasannya apa enggak ya di sini ya? Saya lihat dulu ya. Kayaknya belum dibahas ya, mungkin agak jauh ya. Jadi mungkin ini sebagai ilmu juga ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan huma di sini untuk laki-laki itu memang seperti ini ya, tinggal nambahin alif ya. Tapi kalau huma untuk yang hiya ya, itu kita tambahin dengan tak sebelum alif. Jadi kharaja menjadi kharajata seperti itu ya. Kharajata seperti itu ya. Jadi mungkin lebih gampangnya kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajna. Nah, ini biasanya istilahnya dalam ilmu sharaf adalah tasrif seperti itu ya. Tasrif lugawiyah. Ya. Tasrif lugawi itu ya seperti itu ya. Kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajna. Seperti itu ya. Mungkin dari awal dulu ya, mungkin di sini mungkin saya baca dulu ya. Mungkin nanti saya minta gantian teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi saya bilang kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajna. Gitu. Oke, mungkin dari awal dulu, mungkin dari akala ini ya. Mungkin Mas Kun boleh menunjukkan saya tadi. Kalau tadi kan saya kharaja ya. Sekarang akala boleh? Akala. Akala, akala, akalu, akalat, akalat, akalata, itu alifnya hilang. Akalata. Masih ada alifnya. Akalata, akalna. Nah, akalna. Akalna, ya, nggak panjang ya namanya ya. Oke, sekian Mas Kun. Lanjutannya mungkin Fatan yang waqafa. Halo Fatan. Oh, ada Mas ya. Apa tuh Fatan yang waqafa Fatan? Waqafa. Kahuma berarti? Oh. Huma waqafa. Gimana tadi? Boleh diulang, mungkin ini sebagai contoh lagi, mungkin Mas Kun boleh dibaca lagi yang tadi atasnya Mas Kun. Akala. Akala, akala, akalu, akalat, akalat, akalata, akalna. Akalna. Kayak gitu Fatan. Boleh diulangi yang waqafa
Di wakofa di sini. Wakofa, wakofat, wakofa, wakofu, wakofna, wasola, Sebentar wasol. Fatan, ada yang salah Fatan. Tadi kurang perhatikan tadi ya, Fatan ya. Nah, jadi tadi saya minta ya secara urutan ya, secara urutan itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna seperti itu ya Fatan ya. Jadi bukan nggak mengikuti di sini Fatan, nggak ada kaitannya sama yang di sini ya. Harus mengikuti yang tadi saya gariskan ya. Jadi kalau huwa ya itu jadinya kayak gini Fatan. Wakofa ya, wakofa, wakofu, wakofat, wakofata. Nah, wakofata ini nggak ada di sini ya. Jadi kalau huma ini khusus untuk mudzakkar daripada huwa ya. Kalau yang wakofata itu yang ada tambahan ta dengan alif itu untuk huma daripada hiya ya. Ya, ini nggak disebutkan di sini ya. Wakofata, wakof. Nah, seperti itu ya. Jelas Fatan ya? Jelas nggak ini Fatan? Halo Fatan? Belum paham, Ustaz. Belum tahu ya. Ya, mungkin gimana ya? Tadi kurang fokus mungkin Fatan ya. Jadi saya ulangi lagi ya Fatan ya. Jadi di sini ya, itu kita dikenalkan dengan fi'il madhi yang memang dia ini kata gantinya huwa, hiya, huma, hum, sama hunna ya. Nah, cuman tadi saya minta ya, secara biar gampang ingatannya ya, itu antum gini aja ya. Secara urutan ada yang namanya tasrif lughawi. Ya. Antum baca kayak tadi itu namanya adalah tasrif ya, tasrif lughawi ya. Nah, Oh, huwa, kharaja huma, hum. ya, cuman ini diganti dengan fi'il madhi Fatan ya. Jadi fi'il madhinya seperti apa? Ya kayak tadi misalkan ya. Kharaja, kharaja, kharaju. Berarti Ya. berurutan ya, Ustaz? Diurutkan sama biasanya sama tasrifnya seperti itu Fatan ya. Oh. Oke. Berarti kalau misalkan kharaja kan Fatan jadinya kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata. Nah, kharajata ini nggak ada di sini ya Fatan ya. Jadi kharajata itu kata gantinya huma yang khusus untuk muannas, yang khusus untuk hiya ya. Kharajata sama kharajna seperti itu. Makanya Mas Kun tadi bacanya kan ini ya. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna seperti itu. Nah, ini sekarang saya minta Fatan, boleh dibaca Fatan kayak tadi ya. Disesuaikan dengan urutannya tadi ya. Oke, Fatan, Fatan dibaca ya. Ustaz. Gini, Ustaz. Gini. Ya. Wakofa, Iya. wakofa, wakof. Wakofu panjang ya. Nah. Benar. Iya, benar. Lanjutannya iya. Oh, wakofu. Iya. Wakofat. Wakofat. Kemudian Wakofa. Wakofa. Wakofata. Nah, itu yang nggak ada di sini Fatan ya. Wakofata itu huma daripada hiya Fatan. Kalau huma yang di sini ini khusus untuk huwa ya. Wakofata, wakof. Nah, seperti itu ya. Jelas ya Fatan ya? Iya, wakofata ya. Wakofat, wakofata, wakof. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, jelas Fatan ya itu ya. Kita mungkin ini mau coba lagi Fatan yang wasola ini. Yang wasola. Wasola. Wasola, wasolu. Ya. Wasolata. Wasola dulu. Wasolat. 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 Wasolna. Iya, wasolata, wasolna. Ya, seperti itu. Jelas ya Fatan ya. Ya, jadi memang diurutkan Fatan biar gampang ingetannya seperti itu ya. Ya mungkin di sini bisa minta Mas Salmin ini ada masuk ini ya. Mas Salmin ini yang ja'a. Ja'a, ja'a, ja'u, ja'at, ja'at. Ja'ata. Ja'ata, ja'at, ja'at. Ju'na ya. Ju'na. Bukan. Dan seterusnya ya. Seterusnya nanti kita bahas lagi ya. Lanjut di sini ya. Yang ba'a mungkin Mas Kun boleh Mas Kun? Sa'a, sa'a, sa'u, sa'at, sa'ata, bi'ana. Bi'ana, Masya Allah ya. Seperti itu ya. Nah, lanjut yang naha, Fatan boleh? Fatan, naha. Ya Fatan, masih di mute. Naha.
Halo Fatan? Naha? Oke, mungkin Mas Armin boleh, Mas Armin? Naha. Naha. Bukan ya, nahaya ya, nahaya. Nahu. Nahu. Nahau ya. Nahat. Nahat. Nahaina. Nahata, jangan lupa ya. Nahata. Nahata. Nahai. Nahaina. Nahaina ya, seperti itu. Lanjut, Mas Kun, yang sholat. Sholat, sholaya, sholu, sholat, sholata, sholaina. Sholata, sholaina ya, seperti itu ya. Ini tadi belum saya artikan ya. Jadi di sini tadi akala, tahu ya akala artinya apa ya? Makan ya, akala ya. Makan itu akala ya. Kemudian waqafa artinya berhenti ya. Berhenti. Wasola itu artinya sampai. Sampai. Ja'a, apa ja'a? Jau'an, lapar ya, lapar ya. Itu lapar. Kalau yang datang tadi pakai hamzah Mas ya. Ja'a. Pakai hamzah. Kalau ja'a itu lapar artinya. Ba'a artinya ada yang namanya baik. Kita bulbuyu, kita bulbaik artinya menjual ya. Kita jual beli itu artinya baik. Kita bulbaik ya. Kemudian naha di sini mencegah ya, amar ma'ruf nahi munkar. Melarang boleh, cuman mungkin lebih tepatnya mencegah ya. Mencegah ya. Kemudian sholla yusolli itu artinya sholat ya. Sholat. Ya. Kemudian di sini ada yang namanya nadzafa ya. Oke, mungkin boleh dibaca Mas Sarmin yang nadzafa. Di tasrif lagi Ustaz. Boleh di tasrif ya. Benar. Nadzafa, nadzafa, nadzafu, nadzafat, nadzafata, nadzafna. Masya Allah. Nadzafna ada tasdidnya ya di nadzafna ya, seperti itu. Artinya nadzafa yunadifu artinya membersihkan ya, benar banget ya. Mirip dengan nadzafah ya. An-nadzafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Itu tidak lain berasal dari sini juga ya, secara fi'il ya. Nadzafa yunadifu artinya adalah membersihkan ya. Kemudian ini sa'ada boleh Mas Kun dibaca di tasrif kayak tadi. Sa'ada, 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 sa'adu, sa'adat, sa'adata, 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 sa'atna. Iya, benar. Ya, jadi tadi yang huma yang daripada hiya ya, itu sa'adata seperti itu ya. Oh, sa'adat. Sa'adata, ya. Sa'atna. Sa'adna. Artinya menolong ya tadi ya, menolong. Kemudian intakola ya. Boleh Mas Sarmin intakola? Intakola, intakolu. Oh, intakola dulu ya, yang humanya belum. Oh iya, intakola, intakola, intakolu, intakolat. Iya. Intakolna. Intakolata, yang huma yang dari hiya belum ya. Intakolna. Artinya mau mindah ya. Memindah. Kemudian di sini ada ta'allama ya. Mungkin Mas Kun boleh dibaca di tasrif kayak tadi. Ta'allama, ta'allama, ta'allamu, ta'allamat, ta'allamata, ta'allamna. Ta'allamna. Artinya dari ilmu ya. Apa ta'allama? Belajar ya. Belajar. Kalau allama itu artinya mengajar ya. Kalau ta'allama depannya ada ta, itu artinya belajar ya. Nah. Kemudian di sini ada tanazzaha. Boleh Mas Sarmin ya? Tanazzaha di tasrif. Tanazzaha, tanazzahu. Tanazzahanya yang huma belum? Ya, huma hum ya. Iya, huma. Tanazzaha, tanazzaha, tanazzahu, tanazzahat, tanazzahatta, tanazzahata ya. Tanazzahata, tanahasna. Tanazzahna ya. Tanazzahna. Itu artinya bersantai ya. Tanazzaha ya.
ini ya kok ini bersandai ya. Santai. Nah, ini ada yang namanya istaroha. Oke, boleh Mas Kun dibaca istaroha? Istaraha, istaraha, istarahu, istarahat, istarahata, istarahna. Ya, artinya istirahat ya tadi ya. Ya, itu tadi yang teman-teman baca itu merupakan tasrif lugawi ya. Jadi tasrif sendiri itu ada dua macam ya. Ada tasrif lugawi, ada tasrif istilahi ya. Nah, kalau istilah yang lugawi itu yang antum baca tadi itu ya. Tapi kalau yang tasrif istilahi itu yang memang di situ ada kaitannya dengan yang namanya masdar, kemudian ismul fa'il. Insya Allah itu kita bahas di level kedua ya. Itu ya. Insya Allah kalau ada waktu, kalau teman-teman ada waktu nanti kita bahas di situ ya. Jadi ini ya terkait beberapa fiil baru yang kita temukan ya. Jadi tadi ini terkait tasrif lugawi yang bagian fiil madhi ya. Karena memang sebenarnya ada tasrif lugawi yang terkait dengan fiil mudhari. Jadi mungkin nanti kita bahas juga ya di pertemuan selanjutnya terkait itu ya. Jadi kalau yang fiil mudhari khusus untuk kata ganti hum ya, dhamir hum. Jadi kata ganti itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab itu artinya dhamir ya. Dhamir, al-dhamir. Dhamirun, dhamironi, dhamair. Jadi dhamir itu mufrad ya. Dhamironi itu musanna, dhamair itu jamaknya ya. Jadi kalau fi'il mudhari daripada hum, kalau kita mau jadikan fi'ilnya itu kata ganti hum ya, itu kita tinggal nambahin yang namanya wawu dengan nun ya. Tapi kalau fi'il madhi ya, itu kita tambahin dengan wawu dengan alif. Nunnya diganti dengan alif seperti itu ya. Seperti itu. Ingatannya seperti itu ya. Nah, kalau huma untuk yang mudzakkar itu kita tambahin dengan alif saja ya. Kalau yang ini yang terkait dengan yang huwa. Kalau yang hiya tinggal tambahin dengan ta dengan alif seperti itu ya. Kalau hunna ya, ini mirip dengan nahnu, cuman kalau nahnu kan panjang ya. Kalau hunna itu pendek seperti itu ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan besok di hari Ahad bisa ketemu lagi. Insya Allah kita bahas terkait dengan yang tasrif lugawi yang fiil mudhari seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin insya Allah ke depan saya ketemu lagi di hari Ahad besok insya Allah ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin kita tutup saja pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan juga kafaratul majalis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.